Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, saya mau coba kuliah dengan metode pakai video gitu ya. Kenapa? Seperti yang saya sudah jelaskan di grup pertama untuk kemudahan dan fleksibel. Teman-teman punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang mungkin jam-jam itu nggak bisa, kayak gitu ya. Kalau yang video seperti ini kan enaknya saya punya harapan teman-teman bisa buka videonya kapanpun sehingga belajarnya lebih mudah. Oh, kalau saya misal kita kelas online juga kan lebih banyak teman-teman mendengarkan kan gitu. Maksudnya jarang banget menanggapi itu atau pertanyaan. Jadinya mungkin kalau dengan video kayak gini berarti insya Allah nggak beda jauh gitu. Itu pertama. Nah untuk yang kedua eh, sebenarnya biar lebih eh, enak gitu ya dalam arti seperti yang saya bilang juga di grup, kalau paling klinik itu biasanya terkendala sering nge-freeze gitu. Gimana ya? Keluhan beberapa siswa sih yang udah ngaku ke saya, katanya sering kayak sebenarnya papetnya tuh nggak jalan gitu. Padahal sayanya tuh udah pindah-pindah dan udah tidak sempat. Itu sudah terjadi di meeting. Kemudian juga saya kurang suka kayak saya lagi ngajar, kemudian udah bunyi karena ada mahasiswa yang mau masuk gitu kan. Harus saya pindah lagi untuk izinin masuk dulu gitu. Kayak jadinya itu tadi bisa ganggu di freeze juga. Sama juga ya saya jadi males aja gitu harus pulang lagi mengizinkan gitu ya. Sedangkan kalau nggak diizinin kan kasihan juga kayak gitu. Nah untuk kesempatan ini sebenarnya saya mau materi langsung sih tadi itu, tapi mungkin ada namanya kalau kita bahas soal UTS kemarin ya gitu. Jadi kan kalau biasanya nih kalau saya jadi mahasiswa saya senangnya itu kalau misal kita dikasih soal sama dosen terus kita juga tahu jawabannya benar kayak gimana. Dan juga harapannya kan transfer ilmu. Jadi dengan kalian tahu jawabannya benar, otomatis juga sambil belajar kayak gitu kan biar ya memang bukan hanya untuk mencari nilai semata, tapi memang tujuan utamanya untuk alasan untuk yang gitu. Oke, kita bahas dulu soalnya ya. Jadi buat teman-teman soal kemarin gimana? Susah atau gampang? Harusnya sih udah gampang ya, soalnya saya udah di situ. Ya, oke. Terus mari kita mulai dengan pertanyaan. Ini udah besar belum ya? Tapi saya zoom aja, terus saya close-nya. Saya zoom lagi. Oke. Nah, nomor satu. Soalnya kan proses pembentukan urin terjadi dalam ginjal melalui tahap filtrasi, reabsorpsi, sekresi, ekskresi. Ya, pertanyaannya itu ini. A. Ketika tubuh kekurangan cairan tubuh, bagaimana mekanisme ginjal mengatur jumlah air yang dikeluarkan? Nah, kalau teman-teman masih banyak yang jawabannya itu kurang kenal dan bukan kurang kenal lagi sebenarnya ya, tapi tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Bahkan ada yang jawabnya kayak gini lagi, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, ekstrasi. Udah gitu doang. Dan padahal saya aja udah ngasih itu di soalnya, kenapa kalian juga jawabnya itu kayak gitu. Jadi maksudnya saya tuh sebenarnya mekanisme seperti apa sih kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman. Saya tuh ngasih soal kayak gini kan ada 5 ya. Itu saya juga udah memprediksi kok kira-kira dalam waktu 80 menit itu bisa selesai atau enggak. Karena sebenarnya saya kurang tahu ya, mungkin tipikal tiap dosen berbeda-beda. Kalau saya gitu ya, yang penting jawaban kalian itu memang kena ke intinya, kalian paham, itu ya udah gitu. Saya bukan tipe dosen yang jawaban kalian itu harus panjang-panjang. Semakin panjang maka jawabannya semakin bagus. Itu bukan. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Jadi yang penting intinya ngena gitu ya. Nomor 1A ini sebenarnya intinya tuh jawabannya seperti apa sih? Cuma gini, air yang bisa dikeluarkan lewat ginjal pada proses filtrasi dikembalikan ke tubuh melalui proses sekresi lebih banyak sehingga tubuh menjadi pekat. Udah, sebenarnya inti poin paling pentingnya tuh itu aja teman-teman gitu. Tapi kok poin ini kena?
udah saya benerin gitu loh sama saya. Meskipun mungkin nanti ada panjang-panjangnya lagi lah jelasin yang apa, nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Yang penting poin ininya itu harus dapat. Jadi yang saya maksud dalam soal ini adalah kan ketika tubuh kekurangan cairan, saya udah pernah bilang di kelas. Jadi kalau jumlah minum kita, air yang kita minum itu kan digunakan untuk metabolisme tubuh. Kemudian kalau sisanya yang nggak dipakai itu dibuang keluar bentuknya urin. Ya tapi kalau kita kekurangan cairan tubuh, tapi kan metabolisme jalannya tubuh tetap harus berjalan kan. Jadi intinya berapapun minum yang kita konsumsi, berapapun kita banyaknya minum, itu tetap yang diambil untuk mekanisme dalam tubuh itu akan tetap sama gitu. Sehingga ketika harus kayak gitu, biar nggak kekurangan cairan tubuh, ya efeknya jadinya karena airnya diminum dari kita minum kurang, akhirnya air yang biasanya dikeluarkan lewat urin terus yang lebih untuk metabolisme tubuh, sehingga urinnya yang dikeluar lebih sedikit terus warnanya sehingga jadi lebih pekat. Kenapa ya? Karena airnya kan keambil oleh tubuh kita, sehingga air yang keluar lebih sedikit, jadi konsentrat sampahnya, benar ketika sampah dari tubuh kita akan lebih berkonsentrasi dengan air yang lebih sedikit itu, sehingga urinnya jadi lebih pekat. Tuh, kok teman-teman ingat, saya akan pernah ngasih penjelasan seperti itu di kelas gitu. Ini kemarin yang jawabannya ngena banget bener kayak gini itu saya ingat saya Diki, itu yang saya ingat jawabannya langsung dari poin ini. Yang beberapa ada kok. Nah, oke. Lanjut ya, untuk yang 1B ini ya mayoritas sudah benar sih, tapi tetap aja beberapa tuh ada yang jawabannya aneh gitu, saya nggak paham sama jawabannya aneh-aneh itu. Ini mau share tapi nanti ketahuan kan namanya, atau mungkin kalian ada yang hafal tulisan teman kalian jadi ketahuan kan, takut malu ya gitu. Ini perbedaan sekresi dan ekskresi, otomatis sesimpel sekresi berarti zat yang dikeluarkan kan masih bisa digunakan atau masih diperlukan tubuh, jadi bisa aja bisa diserap kembali. Sedangkan ekskresi itu pasti sudah yang tidak berguna, harus dibuang. Intinya ekskresi harus dibuang, sekresi masih bisa digunakan. Oke, nomor 1 kita clear ya. Nomor 2, ketahui bahwa probiotik adalah bakteri-bakteri khusus pencernaan. Dan probiotik adalah nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup probiotik sistem pencernaan manusia. Jelaskan mengapa probiotik pada yogurt harus dipertahankan dikonsumsi di dalam suhu rendah. Ini kemarin juga kalian itu banyak yang saya nggak paham ya. Bukan, maksudnya gini. Saya ngerasa saya jelasinnya itu udah jelas sih. Tapi ya mungkin kalau yang namanya manusia kan harus introspeksi itu ke diri kita sendiri dulu gitu ya. Ya mungkin saya memang jelasnya belum jelas gitu ya, sampai kalian itu belum ada mudeng gitu. Dan kemarin ya yang namanya akun sebenarnya tetap kurang dapat poinnya gitu, kurang nama intinya di bagian ini gitu ya. Jadi sebenarnya inti singkatnya kenapa harus dikonsumsi dalam suhu rendah, karena ini probiotik itu kan mengandung bakteri baik ya, justru dia itu bekerjanya di suhu ruang, bukan di suhu rendah. Kemarin itu kebanyakan jawabnya karena bakterinya itu bekerja di suhu rendah, suhu dingin itu, makanya harus dalam suhu rendah biar bisa bekerja, baru diminum gitu kan. Enggak, itu kan belum salah kaprah. Jadi justru karena dia bekerjanya di suhu ruang, suhu sekitar 25 sampai 30, makanya dia itu disimpannya harus di suhu rendah. Supaya apa? Supaya dia bentuknya dorman dulu atau dalam bentuk belum aktif, belum bekerja. Nanti akan bekerja maksimalnya justru ketika dia di suhu ruang, yaitu di mana kita sudah masukkan pencernaan kita. Karena pencernaan manusia itu teman-teman, suhunya itu hangat sekitar 28 sampai 35. Itu suhu pencernaan kita nih. Lambung, usus besar sebagainya, suhunya kayak suhu hangat gitu. Ya bakteri itu kan tumbuh baiknya di suhu ruang, suhu hangat seperti itu. Sehingga justru biar bisa maksimal bekerja, hasilnya mereka eksponensial dan fase stasioner itu kita di suhu ruang itu, yaitu ketika dalam pencernaan kita. Maka
makanya ketika di luar, masih di luar, bisa dipotong lah dalam bentuk bubuk, itu harus sama bentuk dingin, biar bentuknya dia normal aktif. Kemudian yang kedua, contoh makanan yang berperan sebagai probiotik dan probiotik. Kemarin mayoritas sudah benar-benar ya, mungkin saya nggak tahu ya, kalian memang ingat atau searching gitu ya. Jadi kok probiotik itu contohnya kayak kefir gitu ya, kombucha, tempe, kimchi, acar, pokoknya kebanyakan makanan fermentasi. Kenapa? Karena proses fermentasi itu mendegradasi karbohidrat gitu ya di makanannya, sehingga nanti bisa jadi sumber untuk si bakterinya itu yang sudah ada ditambahkan ke makanannya. Probiotik contohnya ya ini ya, kalau dia banyak ya bawang merah, bawang putih, oats atau sereal yang masih butuhkan gitu ya, masih tinggi seratnya. Tuh, sama sayuran yang juga tinggi serat. Dan yang ketiga, nah ini juga saya gimana ya teman-teman, jadi intinya kan perbedaan amilasa amilopektin dan mana yang berperan penting dalam pembentukan bakteri resisten. Yang kemarin itu masih kebanyakan kelihatan jawabnya yang paling berperan penting dalam pembentukan bakteri resisten itu amilopektin gitu. Karena kalian merasa, saya nggak ngerti ya, saya sih nggak merasa pernah ngomong karena amilopektin kan jumlahnya memang 70% ya dalam artinya itu, tapi bukan berarti dia yang paling penting dalam mati resisten. Bukan, jadi memang di polisakarida memang lebih bisa amilopektin. Tapi kita dalam bentuk mati resisten gitu ya, digunakan untuk khususkan mati resisten. Itu bukan amilopektinnya, tapi justru amilosanya. Kayak kenapa? Ya, karena amilosa ini punya sifat tidak larut air, kaku, ikatan tidak bercabang. Sehingga untuk mati resisten, amilosa ini tidak larut air, dia inilah yang bisa mengalami proses gelatinisasi dan retrogradasi seperti yang sudah saya jelaskan di kelas dulu itu. Jika amilopektin larut air, otomatis dia tidak akan mengalami yang namanya gelatinisasi dan retrogradasi. Kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Yang kemudian yang keempat, ini juga jawabannya sebenarnya singkat-singkat gitu. Jadi kenapa saya kasih soal ini? Karena sebenarnya sudah bisa mengira-ngira gitu teman-teman. Saya juga nggak yang jajan banget gitu. Mungkin kalian seperti yang kayak ini gimana ya buang kita. Soal ini susah-susah. Cukup waktunya cuma 80 menit. Kali bisa aku kerjain itu kali ya. Mungkin kalian banyak kan mikir gitu ya. Padahal ya seperti yang saya bilang, saya bukan tipe dosen yang jawabannya harus panjang-panjang tapi nggak kena gitu ya. Tapi justru yang penting kalian paham maksudnya apa, mana jawabannya apa. Ya udah, kalau kena jawabannya berarti kan karena sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Masuk ini. Apa asam lemak disebut omega 3 miligram dan omega 9 berdasarkan strukturnya? Ya udah, ini benar-benar sesimpel ya, asam lemak omega 3 berarti ikatan rangkapnya dimulai dari C yang ketiga dari ujung omega M. Omega 6 dimulai dari C ke 6. Kalau omega 9 dimulai dari C ke 9 ikatan rangkapnya. Udah gitu aja. Nah, kemarin tapi lucunya kemarin itu ada yang jawab siapa ya? Punya dia yang jawab asam lemak omega 3 berarti ikatan nangkapnya ada 3. Asam lemak omega 6 ikatan nangkapnya ada 6. Enggak gitu ya teman-teman, enggak gitu. Jadi asam lemak omega 3 itu ikatan nangkapnya ada berapa, ada ya saya juga nggak tahu berapa ya. Yang jelas bukan berarti ada 3. Kemudian asam lemak omega 6 ada 6, enggak bukan gitu ya. Tapi lebih karena C itu dimulai dari kerangkapnya. Kerangkapnya pertama kali ada dari ujung N itu dan ketika C ke 6 untuk omega 6. Nah, terus kan ada pertanyaan, kenapa sih disebut sebagai asam lemak esensial? Jadi intinya ya karena esensial. Esensial itu kan penting gitu ya. Kenapa penting? Karena tubuh kita perlu itu. Nah, kira-kira kenapa sih tubuh kita tuh perlu itu? Ya karena sesimpel tubuh kita sendiri tidak bisa mensintesis atau tidak bisa membuat asam lemak itu, sehingga jadi penting dan itu kita peroleh melalui konsumsi makanan tertentu kayak gitu. Kemarin kalau nggak salah juga ada yang salah kaprah gitu ya jawabannya. Jadi semacam lemak esensial itu
dengan tubuh apa gitu ya, pokoknya kapan juga deh gitu. Yang jelas esensial kenapa dia esensial tuh ya artinya penting, dibutuhkan banget oleh tubuh. Kenapa jadi penting? Ya karena tubuh nggak bisa mengonsumsi sendiri gitu, nggak bisa menghasilkan sendiri, sehingga harus kita mengonsumsi dari makanan seperti itu. Oke, lanjut ke soal terakhir. Terakhir itu ya mekanisme. Nah ini juga sebenarnya gampang gitu ya, simple. Itu juga udah saya rasa kalau saya ingat ya udah sering gitu saya meng-highlight ini ketika ngajar gitu ya. Jadi jelaskan mekanisme mengapa suatu makanan dapat diproses seperti reaksi A, mengapa suatu makanan akan diproses seperti mekanisme reaksi B. Kemarin jawabannya itu ada yang pokoknya kurang tepat juga lah teman-teman gitu ya. Ya jawabannya itu intinya kayak ini. Kapan diproses A? A itu kan berarti intinya indeks glisemiknya tinggi. Berarti mekanisme jadi ketika kita mengonsumsi makanan dengan karbohidrat sederhana. Nah ini kemarin ada yang satu bagian ini. Jadi mungkin berarti kurang nangkep ya maksudnya. Soalnya indeks glikemik tinggi itu ya teman-teman justru akan terjadi ketika kita mengonsumsi karbohidrat sederhana, bukan karbohidrat kompleks. Kenapa? Ya, karena karbohidrat sederhana itu gampang dicerna. Ini gampang dicerna, meskipun jumlahnya banyak, gampang dicerna, sehingga nggak cepat menaikkan indeks glikemik. Tapi kok jumlahnya banyak gitu ya, jumlahnya dikit pun, karena dia gampang dicerna, dia akan pasti tetap gimana pun juga dia akan reaksinya seperti ini gitu teman-teman, muncung pas gitu ya. Meskipun kita makannya dikit. Kenapa ya? Karena simpel dia tuh karbohidrat sederhana. Gitu. Itu cepat diproses, langsung naik, sayang. Langsung naik. Ya. Apalagi kalau kita makannya banyak, misal ya, nasi putih itu kan termasuk karbohidrat sederhana. Kita makan 4 centong tuh, wah itu udah banyak. Sederhana. Kalau kita tiap hari makannya kayak gitu, kita pasti kena diabetes teman-teman. Karena langsung menaikkan gula darah, nanti cepet naik tapi cepet turun lagi, itu hukum alamnya, cepet naik dan ujung gitu ya tinggi, itu juga cepet turun. Jadi kok cepet turun, cepet lapar. Makanya nggak gampang kenyang kan kalau kita makan karbohidrat sederhana, misalnya kayak minuman manis tuh itu cuma karbohidrat sederhana. Emang kita kenyang minum bubble tea gitu kan? Dan kadang maksudnya ya nggak akan sekenyang kok kita makan buah mungkin buah satu sayur setengah piring itu udah kenyang banget kan rasanya. Tapi kalau bubble tea mungkin kita bisa kuat minum dua si boba misalnya. Nah, jadi mekanisme jadi ketika kita masih makan dengan gula atau karbohidrat sederhana, ini yang kaya, ini cepat diproses, naikkan drastis dari nilai indeks glikemik, sehingga cepat juga mengalami penurunan indeks glikemik, sehingga cepat lapar. Bermakanan seperti biskuit, nasi putih, dan minuman berenergi, gitu ya. Itu pasti karbohidrat sederhana. Kemudian yang B, yang mekanisme yang terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks. Apa karbohidrat kompleks ya? Karena karbohidrat kompleks kan juga kompleks gitu kan. Jadi strukturnya rumit, ya maksudnya kompleks. Jadi dia susah didegradasi, lama didegradasi. Nah itu yang bikin lama. Berarti kan penyerapannya dikit-dikit gitu kan ke pencernaan kita, sehingga dia nggak langsung naik drastis, nggak langsung kayak gini bentuknya, nggak gini. Tapi karena yang serap dikit-dikit, karena degradasinya pelan-pelan, sehingga kan yang serap dikit, 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 dikit gitu ya. Lihat kursor saya ya, dikit, dikit gitu kan. Nah, jadi naiknya nggak tekan tinggi-tinggi banget kayak ya kalau dia kayak gini, hukum alam kayak gini, pasti turunnya juga lama, landai. Karena awet tuh kenyangnya, awet kenyangnya, lamanya lama. Tuh. Mereka indeks glikemik normal, tidak drastis meningkat dan turun, lebih awet. Sumber makanan yang misal sayuran, nasi merah, roti gandum utuh. Roti gandum utuh ya karena kan masih banyak seratnya gitu intinya. Nah itu sebenarnya teman-teman yang jauh. Jadi singkat-singkat kan sebenarnya. Makanya saya kasih waktu 80 menit itu saya sudah memperkirakan. Insya Allah kalian kalau paham dengan materi yang saya sampaikan, apa sudah saya kasih diskusi ya, itu harusnya kalian ya, sangat cukup banget waktunya gitu. Mungkin kalau coba kalian proses kayak gini ya kira-kira kan cuma 40 menit gitu. Ini udah selesai menjawab soal saya gitu. Tuh, jadi ini
pilih jawaban yang benar. Ya, kalian paham ya, jadi kan memang intinya aku juga hanya dosen, hanya guru dan membuat diri paham gitu ya. Semoga penjelasan ini bisa bikin kalian paham gitu. Itu juga kan manfaatnya ujian untuk mengetes kan sudah paham nggak sih? Oh ternyata kurang paham kayak gitu ya. Kita juga harus introspeksi seperti ini ya. Ya mungkin saya juga sini menunjukkan atau untuk apresiasi, saya mau ngucapin selamat ya. Ini buat ada empat kawan gitu ya. Ada empat murid ya. Nilainya dapat A gitu ya. Saya mau nunjukin. Iya. Selamat buat Ajeng, Liza, Vicky, sama Zul. Nah, ini paling tertinggi Liza ya, selamat dapat 96. Kemudian ada Vicky dapat 95, beda tipis gitu ya. Sebenarnya jawabannya Liza sama Vicky itu gimana saya jelasin? Kalau Liza ini juga cewek ya, versi panjang gitu, versi lebih lengkap gitu ya. Kok Vicky lebih to the point, tetap dapat kok, makanya nilainya nggak beda jauh gitu. Tapi yang jelas dua orang ini insya Allah mungkin gitu ya, sama apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada Ajeng juga sama Jul, selamat ya. Teman-teman yang lain juga saya nilai kok, cuman kan saya nggak enak ya nunjukin kalian nilainya gitu kan. Jelas alhamdulillah nggak ada yang kurang dari C sih dapatnya, jadi termasuk ya cukup memuaskan untuk kalian. Terima kasih kerja kerasnya ya, terutama yang 4 orang ini. Selamat, semoga menjadi motivasi ke depannya untuk bisa lebih apa ya, saya ngomongin motivasi, bisa lebih rajin belajar ya kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang rasa ya, 4 orang ini bukan berarti pintar banget gitu ya, tapi mungkin di kelas sangat mendengarkan apa yang saya sampaikan itu, karena saya sendiri juga merasa materi yang saya sampaikan di kelas itu sebenarnya materi yang saya keluarkan di ujian itu adalah materi yang benar-benar ketika saya ngajar itu saya merasa saya itu benar-benar highlight dan garis bawah, kayak saya tuh jelasinnya lebih dari sekali mesti gitu. Akhirnya saya mau ngasih kalian materi ini sedikit gitu ya, tentang udah masukkan ke metabolisme lipid. Tapi biar nggak bosen, saya mau bikin video ya sebentar-sebentar aja deh, mungkin sekitar setengah jam. Oke, jadi saya sampaikan aja di grup ya. Oke, jadi untuk videonya segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.